Karena semua orang di dunia ini diciptakan sama Tuhan itu sama. Semua orang itu dikasih sama Tuhan tuh sumber daya yang sama untuk berhasil, untuk sukses. Tidak ada yang berbeda. Halo, kembali lagi bersama gue Stefanus. Nah, di video kali ini gue ingin sharing tentang bagaimana kita menghadapi keterpurukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita ngalamin masa-masa di mana kita kehilangan semangat, motivasi dalam kehidupan kita ini. Karena kita melakukan aktivitas, aktivitas itu kan biasanya berulang ya. Baik kita lagi fit ataupun nggak fit, kita tetap harus melakukan aktivitas. Baik kita mau berbisnis, baik kita bekerja, kita akan terus harus melakukan aktivitas tersebut berulang. Dan kadang kita melakukan aktivitas yang membosankan, yang mungkin bikin kita stres juga. Nah, di video kali ini gue ingin share gimana sih cara kita mengatasi hal tersebut ketika kita sedang mengalami yang namanya keterpurukan. Nah, untuk mempersiapkan diri kalian supaya kalian nanti ketika menghadapi keterpurukan itu kalian bisa bangkit lagi. Yang paling penting pertama adalah kalian mengetahui siapa diri kalian sendiri. Buat definisi who am I. Ya, jadi kalian buat dulu definisi. Misalkan kayak gue Stefanus, siapa itu Stefanus? Dan sambungkan dengan impian kalian. Jadi paling gampang gue kasih contoh. Kalau gue, karena impian gue adalah gue ingin sukses sehingga gue bisa membahagiakan keluarga gue. Dengan demikian gue bisa mensejahterakan keluarga gue, dan juga gue terutama adalah orang yang senang banget untuk berbagi, senang banget untuk sharing. Istilahnya gue bisa membantu kehidupan banyak orang juga, itu gue happy. Maka dari itu ya gue juga bikin konten-konten ini hopefully bisa membantu banyak orang. Jadi definisinya who is Stefanus? Kalau gue adalah Stefanus adalah orang yang tidak akan pernah menyerah dan tidak mudah menyerah untuk membahagiakan keluarganya. Dia akan melakukan apapun itu untuk bisa membahagiakan keluarganya. Titik. Kalau buat gue definisi gue adalah itu. Sehingga dalam masa gue susah apapun, gue akan ingat gue melakukan ini untuk keluarga. Ya, itu nomor satu. Ketahui dulu siapa gue. Dan dengan demikian, kalau gue adalah ketika gue lagi ngalamin keterpurukan, yang gue ingat adalah ini bukan gue. Kalau gue seperti ini bukan Stefanus. Gitu. Yang kedua, cari keberhasilan dalam kehidupan kalian di masa lalu. Setiap orang dalam kehidupan ini pasti pernah ngalamin yang namanya keberhasilan. Ya, baik itu kecil ataupun besar, yang penting keberhasilan yang kalian benar-benar bisa lakukan dulunya. Lebih bagus lagi kalau memang kalian punya keberhasilan yang mungkin kalian anggap itu tidak mungkin atau sulit, tapi ternyata kalian bisa capai tersebut. Kalau gue sebagai contoh, gue dulu adalah atlet basket, ya, dan gue dulunya tidak punya background dari kecil ya main basket. Gue baru belajar main basket itu 2 SMP. Dan itu kejadian gue main basket karena gue kecelakaan waktu itu. Dulunya gue main bola, salah satu tulang di sini nih, tulang selangkah gue patah, sehingga mengakibatkan gue nggak bisa main bola lagi. Jadi mencari olahraga lain, dan waktu itu karena rame-ramenya adalah main basket di eranya gue, jadi gue coba main basket. Tetapi ya balik lagi, gue nggak bisa basket. Hanya dengan modal keinginan, dan gue mau, dan gue percaya waktu itu semua orang pasti bisa kalau mau. Itu yang gue percaya nomor satu. Jadi gue cuma ngeliatin siapa sih yang udah berhasil di basket ini yang bisa gue contoh ya. Walaupun gue nggak jadi seperti dia, minimal semangatnya gue dapat dan gue pun mendapatkan perubahan. Siapa itu? Contohnya adalah gue dulu suka banget sama Michael Jordan. Jadi ketika dulu beli DVD-nya tuh, beli DVD-nya Michael Jordan, ya cuman ngeliat, wah hebat ya Michael Jordan. Gue cuma berpikir, kalau Michael Jordan bisa, gue juga bisa. Wah iya, karena kita sama-sama manusia. Kita pasti sama-sama ya makan, sama-sama hidup, dan sama-sama mengalami kendala dalam hidup ini. Jadi gue ngerasa kalau dia bisa, ya gue juga pasti bisa. Gitu. Dan singkat ceritanya, dari gue yang nggak bisa basket, sampai akhirnya gue jadi salah satu tim inti di basket di sekolah.
Dan juga sampai di satu titik ya gue jadi salah satu pemain andalan di sekolah gue. Kemudian gue jadi MVP dan bisa masuk tim kota Depok waktu itu karena gue tinggal di Depok. Jadi gue melakukan hal-hal yang dulu gue pikir tidak mungkin dan ternyata berhasil. Jadi gue pernah melakukan itu, keberhasilan itu sekali dalam hidup gue. Dari gue yang tidak bisa basket, hanya gue modal gue percaya, gue mau, gue bisa. Dan gue juga pernah ngelakuin itu lagi dalam kehidupan gue sekali lagi ketika gue membangun usaha sendiri. Yang menurut gue impossible tapi ternyata berhasil dan gue sukses. Ya. Jadi itu adalah contoh keberhasilan dalam hidup gue. Nah, carilah contoh keberhasilan di dalam hidup kalian. Keberhasilan kecil pun itu impact. Apapun itu. Yang kalian harus percaya adalah selama kalian pernah berhasil sekali dalam kehidupan ini, kalian pernah berhasil, means kalian juga bisa berhasil lagi di kemudian hari. Tinggal lihat patternnya. Kenapa? Kayak gue dulu, gue waktu basket, gue bisa berhasil kenapa? Karena gue pantang menyerah. Karena gue percaya orang lain bisa, gue pasti bisa. Oleh karena itu juga ini menariknya ya. Jadi kalau kalian nanti akan ngikutin konten-konten gue atau kalian udah lagi ngikutin konten gue yang lain dan tiba-tiba dapat ngelihat video konten yang ini, kenapa gue terus bikin konten dan gue masuk ke dalam dunia ini? Karena dunia yang gue suka dan istilah apa ya? Gue lihat orang lain banyak kok yang start dari nol seperti ini. Mereka bisa, gue pun bisa. Walaupun mungkin video gue di awal-awal atau masih belum sebagus video-video mereka, but it's okay. Karena gue percaya orang lain bisa, gue pasti bisa. Why? Karena gue sudah pernah berhasil dulunya. Dan gue percaya Stefanus pasti berhasil. Dan gue ingat lagi, karena who is Stefanus? Stefanus adalah orang yang ingin kebahagiaan keluarganya, gimana pun caranya. So, walaupun gue gagal, walaupun video-videonya ini belum berhasil awal-awal, it's okay. Itu hanya proses yang perlu gue laluin. Jadi ketika gue down, gue akan ingat lagi. Bukan Stefanus. Stefanus bukan seperti ini. Oke. Kadang kita down itu, it's okay ya. Kita down, kita butuh refreshing ya. Kalau lo carilah apa yang lo suka. Misalkan lo sukanya jalan-jalan, atau lo suka hangout, atau lo suka nonton, atau lo suka main game, do it. Hanya untuk membantu refresh otak aja. Jangan keterusan. Setelah itu kembali lagi ke jalan lo dan balik lagi. Tapi yang terpenting, kenali dulu who am I, dan cari di dalam kehidupan ini keberhasilan yang pernah lo lakukan dalam hidup ini. Misalkan waktu kecil lo pernah menang lomba 17-an, ini pakai ini yang kelereng tuh, bawa kelereng pakai sendok, kan gak gampang ya. Gue bisa lo dulu ngalahin anak-anak lain. Itu sudah satu contoh keberhasilan dalam hidup kalian. Means kalian itu sudah pernah berhasil dan kalian akan bisa berhasil lagi. Percaya. Karena semua orang di dunia ini diciptakan sama Tuhan itu sama. Semua orang itu dikasih sama Tuhan tuh sumber daya yang sama untuk berhasil, untuk sukses. Tidak ada yang berbeda. Kadang kita ngeliat gini, ya, ada orang yang dikasih kekurangan, disabilitas, tapi Tuhan kasih kelebihan juga kok buat dia. Jadi, sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan, sudah memberikan semua sumber daya yang kita butuhkan untuk sukses dan berhasil. Dan itu dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, yang gue bilang, kalau kalian benar-benar mau berhasil, mau sukses, ketika kalian lagi ngalamin down itu wajar. Jadi kadang-kadang kita bertanya-tanya sama diri kita sendiri kan, atau kita suka mau cari orang untuk share, cari nanya-nanya gitu ya. Duh, gue capek banget nih, kerasa capek banget. It's okay, itu adalah hal yang wajar yang terjadi di dalam kehidupan gue. Loh, apakah gue dulu awal-awal gak seperti itu? Gue ngalamin hal yang sama. Sampai akhirnya gue bisa sharing seperti ini ya karena gue ngalamin hal yang sama juga. Dan kalau waktu itu gue cukup banyak nanya orang, salah satunya sama istri juga gue nanya, wajar gak sih kalau seperti ini? Ya, dia pun bilang wajar. Ya, karena ya istri gue lebih tua dari gue, dia pengalaman lebih banyak di dunia kerja juga, ya dia juga ngalamin hal seperti ini. Jadi bilang itu hal yang wajar kok. Jadi semua orang pernah ngalamin ups and down. Tapi buat gue, buat kalian, ketika ngalamin itu, supaya kalian bangkit lagi, dan kalian tetap on fire untuk balik lagi ke jalan kalian, ngejar impian kalian, ingat, who am I? Dan ingat, kalian pernah berhasil sebelumnya,
maka kalian pasti bisa berhasil lagi. Ya. Jadi PR-nya coba cari define who am I. Who am I pasti yang positif ya. Kayak gue tadi, gue adalah orang yang mau bahagian keluarga gue apapun caranya. Even ya kalau gue harus belajar sama yang lebih muda, sama anak-anak yang lebih tua segala macam, gue nggak malu. Gue mau kok. Gue harus merendahkan diri untuk belajar, gue untuk memperbaiki diri, gue mau. Why? Karena gue mau membahagiakan keluarga gue. Gue orang yang pantang menyerah. Seperti itu. Jadi miliki dulu definisi who am I. Gue adalah orang yang pantang menyerah. Sehingga kalau gue sampai satu hari gue down, gue mulai menyerah. Ini bukan Stefanus nih. Misalnya ini gangguan nih. Ini ada yang mengganggu gue. Ini cuma orang-orang istilahnya hal-hal yang ingin membuat gue jadi nggak sukses. Gue gak mau, karena gue mau sukses, gue mau bahagian keluarga gue. Karena itulah Stefanus. Dan gue pernah ngelakuin itu, dan gue pernah berhasil. Oleh karena itu, gue yakin kali ini pasti bisa dan berhasil. Oke? Jadi, temukan who am I, buat ingat baik-baik, dan jadikan itu jati diri kamu. Jadikan itu kamu. Misalkan, siapa Jimmy? Buat Jimmy itu orangnya seperti ini. Sehingga ketika lo lagi down, ingat, ini bukan Jimmy nggak kayak gini. Ayo balik lagi. Dan lo ingat, gue dulu pernah berhasil kok. Sekarang pasti bisa berhasil. Sesulit apapun pasti bisa berhasil. Yang penting kita persisten, kita jalanin prosesnya, dan kita terus berusaha, pantang menyerah, dan kita ingat who am I. Oke, sekian video gue untuk kali ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan dari konten tentang video ini, silahkan post di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.